Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami banggakan dan kami hormati para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita ingin mengkaji tentang niat fisaum, yaitu niat di dalam berpuasa dan hal-hal yang berkaitan dengan niat, baik niat fil lafzi ataupun niat secara hakiki. Kemudian di mana posisi niat, tempat niat, dan niat yang muktabar yang dianggap oleh syar'i, niat yang bagaimana, begitu ya. Hal ini penting karena perbincangan tentang niat ini tidak kunjung selesai, utamanya di kalangan awam, di kalangan orang-orang yang tidak terlalu mendalam pengetahuan tentang keilmuan keagamaan, terlebih-lebih masalah niat di dalam berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah menjelaskan pada kajian-kajian sebelumnya bahwa puasa ini tidak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang tentu membutuhkan terhadap niat. Lalu niat yang bagaimana yang baik, yang diajarkan oleh salafun sholihin, maka kali ini kita mencoba untuk mengkajinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ini termasuk dari faraidus shaum, beberapa kefarduan dari puasa. Artinya bagi siapa saja yang ingin berpuasa, maka ia harus melaksanakan niat. Niat sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah qasdu syai'i muqtarinan bifilihi, kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang dibarengkan, disertai dengan pekerjaannya. Antara niat dengan perbuatan itu berjalan seimbang atau berjalan seirama. Contoh misalkan kita ingin melaksanakan wudhu, maka kapan niat dan pekerjaan wudhu itu ketemu? Maka ketemunya ketika pertama kali air itu sampai ke muka kita atau ke wajah kita. Air yang pertama kali menempel ke wajah, maka disitulah niat dibarengkan. Nawaitul wudu li raf'il hadatil asghar fardhan lillahi ta'ala, begitu ya. Tetapi niat yang dianggap oleh syar'i sebenarnya adalah niat yang ada di dalam hati kita. Fungsi niat lafzi, fungsi niat berbahasa Arab itu sebenarnya untuk penguatan agar kondisi hati ini benar-benar yakin, benar-benar mantap dalam hal mengerjakan sesuatu yang ingin kita kerjakan, begitu. Nah, maka ketika kita berwudu, kemudian air itu menempel kepada wajah, maka bersamaan dengan air itu menempel, maka disitulah pula kita melakukan niat. Begitu pula dengan melakukan sholat. Niat di dalam sholat tentu sama seperti niat di dalam wudhu itu tadi. Bagaimana niat itu dilakukan di dalam sholat? Yaitu ketika kita mengucapkan lafadz A pada lafadz Allahu Akbar. Allah, maka ketika lisan kita pertama kali mengatakan huruf A pada lafadz Allahu Akbar, maka di dalam hati kita juga berniat untuk melakukan sholat yang ingin kita kerjakan. Itu kaifiyah daripada niat atau
konsep pokok yang perlu kita ketahui di dalam niat. Kemudian konsep yang baku seperti ini, konsep yang pokok seperti ini kemudian tidak bisa digeneralisasikan ya, tidak bisa dibawa ke semua ibadah. Karena tidak semua ibadah memungkinkan untuk disamakan atau dipertemukan antara perbuatan niat fil qalbi itu, niat di dalam hati itu, dengan pekerjaan dzahirnya. Tidak semua ibadah. Nah, sehingga konsep awal yang niat itu katanya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja berbuat sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya, ini tidak bisa generalisasikan, tidak bisa dibawa ke semua ibadah-ibadah yang lain. Kita tidak boleh juga untuk memaksakan jika memang ada kesulitan-kesulitan tertentu yang itu tidak memungkinkan sekali untuk dibarengkan antara niat dengan perbuatannya, begitu. Termasuk perkara-perkara yang sulit untuk dibarengkan antara niatnya, keinginannya dengan perbuatannya, itu adalah puasa. Puasa ini, niat di dalam berpuasa ini termasuk dari ibadah yang dikecualikan dari konsep awal niat itu sendiri. Nah, artinya bagaimana? Orang yang berniat berpuasa wajib untuk melakukan tabyid. Tabyid itu menyertakan niat pada waktu malam. Jadi niat dulu di waktu malam, maka itu yang dianggap sah. Nah, kesulitan ada di mana pada ranah puasa ini, sehingga antara niat dengan fi'lunya, niat dengan perbuatannya ini tidak bisa dibarengkan, tidak bisa dipertemukan. Yaitu terletak pada ketika kita mau niat berpuasa, kemudian kita mencari waktu yang benar-benar pas terbitnya fajar, itu yang tidak memungkinkan. Karena memprediksi waktu fajar itu tentu tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semudah yang kita pikirkan, begitu ya. Karena kita benar-benar harus memastikan kapan waktu fajar itu akan terbit atau kapan waktu subuh itu akan tiba. Nah, ketidakmungkinan untuk memprediksi, meyakinkan diri kita akan waktu fajar yang akan terbit, itulah yang membuat para ulama memberikan kesimpulan bahwa niat berpuasa ketika dibarengkan dengan fi'lunya itu tadi, yaitu waktu munculnya atau waktu tibanya fajar, itu yang tidak mungkin dipertemukan. Karena kita tidak bisa memastikan waktu fajar itu tiba. Nah, sehingga oleh para ulama dijelaskan, dikatakan bahwa niat itu harus dilakukan pada waktu malam yang kita kenal dengan tabyid, begitu ya, yaitu menyertakan niat pada waktu malam. Malam sejak kapan? Tentu malam sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib ya. Sebelum sahur pun niat itu sudah dilakukan, niat berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekilas kajian tentang niat di dalam berpuasa. Jadi niat berpuasa itu adalah termasuk dari mustasnayat ya, pengecualian dari niat yang sebenarnya niat itu harus dilakukan dan mempertemukan dengan pekerjaannya, tetapi khusus untuk masalah puasa itu tidak bisa kita lakukan sama seperti niat pada konsep yang awal. Tidak hanya puasa, termasuk juga pendistribusian zakat itu juga kesulitan ya untuk membersamakan, untuk mempertemukan antara qasdu dengan fi'lunya itu tadi. Kemudian
Di mana niat itu sebenarnya? Apakah niat itu harus dilafatkan menggunakan bahasa Arab ataukah cukup niat fil qalbi saja? Ataukah bagaimana sebenarnya tentang niat itu? Karena banyak sekali kita temukan dari orang-orang yang mempermasalahkan niat yang sebenarnya tidak substansi di dalam ibadah itu sendiri. Yaitu orang-orang yang seringkali mempermasalahkan niat yang dilafatkan dengan bahasa Arab. Perbedaan rangkaian kalimat yang ada pada niat di dalam berpuasa ini kadang-kadang memicu atau berpotensi terhadap munculnya konflik di antara masing-masing orang. Karena pembelajaran, informasi, pengetahuan yang didapatkan oleh masing-masing orang itu tentu tidak sama, pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Maka ketika ada perbedaan niat lafdhiyah yang diucapkan oleh seseorang ketika niat berpuasa kok ternyata berbeda dengan niat puasa yang ada di sebelahnya, ini seringkali menimbulkan konflik. Padahal itu tidak substansi, tidak pokok terhadap puasa itu sendiri. Nah, yang perlu kita tekankan bahwa niat ini sebenarnya ada di dalam hati. Ya, tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Maka seandainya kita berniat di dalam hati, niat berpuasa di dalam hati tanpa kita talafutkan, tanpa kita lisankan niat itu dengan lafaz bahasa Arab, itu tidak masalah. Sudah cukup sekali dan itu yang dianggap oleh syar'i. Yang sudah dianggap cukup oleh syar'i adalah an-niyah fil qalbi, niat yang ada di dalam hati kita. Maka ada yang mengatakan niat yang hakiki itu adalah niat yang ada di dalam hati itu sendiri. Tetapi ada yang paling pokok lagi daripada niat yang ada di dalam hati itu, yaitu adalah menjaganya diri kita selama satu hari itu ketika berpuasa dari satu hal-hal yang dapat membatalkan kepada puasa itu sendiri dan hal-hal yang dapat mengurangi ataupun membatalkan pahala puasa. Terlebih-lebih kita mampu untuk mengkonsentrasikan ibadah kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, substansi yang paling pokok adalah itu, yaitu niat yang ada di dalam hati kita. Kita niat berpuasa Ramadan, dikatakan di dalam hati kita bahwa saya niat untuk berpuasa. Besok berpuasa Ramadan, besok karena melaksanakan kewajiban berpuasa pada tahun ini karena Allah Ta'ala, itu sudah dianggap cukup meskipun tidak kita telafutkan, begitu ya. Nah, kemudian fungsi dari melafatkan niat dengan bahasa Arab itu sebenarnya apa? Tentu ada fungsi, tidak mungkin tidak ada fungsi. Kenapa niat itu perlu juga untuk ditelafutkan, dilafatkan meskipun tidak substansi, tidak pokok di dalam rumpun ibadah itu sendiri, yaitu untuk membantu kekhusyuan, ya, menguatkan kemantepan kita, kekokohan hati kita ketika melaksanakan satu ibadah tertentu. Maka ketika kita melafatkan, contoh misalkan melakukan sholat, usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin ada mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allah, begitu. Nah, itu akan membantu untuk memberikan kekhusyuan, menguatkan tekad untuk beribadah pada waktu itu yang ingin kita kerjakan. Namun seandainya lafaz ini tidak kita ucapkan, sebenarnya tidak masalah. Yang penting yang ada di dalam hati kita ini, niat yang kita ucapkan di dalam hati telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus ada pada niat atau rangkaian niat, maka itulah yang diperhatikan atau dianggap oleh syar'i.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang dicontohkan oleh salafun saleh yang ada di dalam kitab-kitab klasik hingga kontemporer, niat berupa nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi syanati lillahi ta'ala. Ada yang membaca Ramadhani karena dimudhofkan kepada kalimat berikutnya. Ada juga yang membaca Ramadhana ketika tidak dimudhofkan, ya, karena termasuk dari isim ghair munsharif. Nah, fakta di lapangan, kondisi real yang ada di lapangan, ternyata ada yang memberi tambahan fardhon lillahi ta'ala, dan ada pula yang tidak menambahi fardhon. Artinya cukup hadhihi syanati lillahi ta'ala. Ada juga yang mengatakan hadhihi syanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan antara kalimat niat puasa di dalam bahasa Arabnya yang diberi fardhon dengan yang tidak diberi fardhon, ya. Padahal juga secara terjemahannya ketika memakai nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi syanati fardhon lillahi ta'ala, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun ke dalam bahasa Jawa, fardhon yang ada di akhir itu ternyata tidak dibaca pada terjemahannya. Umumnya seperti itu. Tetapi karena umumnya fardhon itu dibaca, maka dibaca oleh sebagian masyarakat, dan oleh sebagian masyarakat yang lain tidak membaca kalimat fardhon. Lalu di mana posisi fardhon ini? Mengganggu ataukah tidak ketika fardhon ini dibaca juga ataupun tidak dibaca ketika niat berpuasa? Maka sekali lagi kami tegaskan bahwa pertama adalah niat talafut dalam bahasa Arab, melafadzkan niat berpuasa di dalam bahasa Arab itu tidak substansi, tidak pokok, hanya untuk menguatkan hati kita, memantapkan hati kita untuk melakukan ibadah yang akan kita lakukan, begitu. Nah, membaca fardhon ataupun tidak, semua rangkaian ini sudah dianggap sah, ya. Misalkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi syanati lillahi ta'ala, ini sudah cukup dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan niat berpuasa pada bahasa Arabnya. Ataupun dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi syanati fardhon lillahi ta'ala, itu juga tidak masalah. Mengapa ada pengulangan fardhon dan ada yang tidak membaca fardhon? Karena satu kemungkinan besar adalah kalimat fardhon ini sebenarnya sudah dibaca di awal, yaitu pada lafadz an adai fardhi ramadhani atau fardhi ramadhana hadhihi syanati. Sebenarnya sudah dibaca, yaitu menyambungkan atau menghubungkan antara fardho dengan Ramadan pada kalimat yang di awal. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhani atau fardhi ramadhana hadhihi syanati. Sebenarnya fardhon ini sudah dibaca. Nah, karena sudah dibaca, maka seandainya fardhon pada kalimat terakhir itu tidak ikut dibaca, maka tentu tidak memberikan pengaruh, tidak masalah, karena di awal sudah dibaca. Kalaupun dibaca, itu juga tidak berpengaruh. Semuanya tetap dianggap sah dan sama-sama baik. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika fardhon ini kita ucapkan, kita
masukkan juga ke dalam struktur lafadz niat dalam bahasa Arabnya itu fardhon lillahi ta'ala, maka kita posisikan itu sebagai maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Yaitu al-ismu al-mansubuh alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'ali. Yakni kalimat isim yang dinasobkan, yang disebutkan karena ingin menjelaskan sebab terjadinya sesuatu perbuatan. Pada lafadz nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri, itu ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kita menginginkan untuk melakukan puasa. Nah, alasan mengapa kita itu ingin melakukan puasa, itu perlu diberikan sebuah alasan, yang mana alasan ini ditampilkan pada kalimat niat yang terakhir, yaitu pada lafadz lafdon. Maka lafdon ketika dibaca pada struktur kalimat pada niat puasa dalam bahasa Arabnya, maka posisi lafdon itu berposisi sebagai maf'ul li ajli, yaitu untuk menjelaskan bahwa alasan seseorang berpuasa adalah karena fardhon, yaitu sebuah kefarduan, kewajiban, yang mana puasa yang dilakukan karena termasuk dari kefarduan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yang ditegaskan pada kalimat lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani fardhon lillahi ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam referensi ilmu nahwu, qama zaidun ijlalan li amrin. Misalkan qama zaidun ijlalan atau ikraman li ustadi. Berdirinya si Zaid itu karena sebuah alasan, yaitu pemuliaan, pengagungan karena adanya ustadznya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian kita pada kali ini. Semoga ini bisa memberikan kemanfaatan, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf bila mana ada kekeliruan di dalam menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan kami sangat terbuka ketika ada kritik konstruktif, ada arahan, ada kritik, ada saran ketika ditemukan penjelasan-penjelasan yang mungkin keliru, karena ini murni adalah ketidaktahuan saya memahami teks-teks karya salafun sholihin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.